Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa hari ini hari Kamis. Dan satu hal, kita akan diberkati kembali mulai kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini. Dan kita butuh dimana melalui firman Tuhan kembali kita akan dikuatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan nyanyikan sebuah pujian untuk menghantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dengan kepak sayap Engkau melindungi setiap kami. Engkau menuntun, memimpin, dan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, menaklukkan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali pada hari ini Tuhan, kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengucap syukur senantiasa di dalam kehidupan kami. Sebab pada waktu kami mengucap syukur, kami bisa melihat bahwa kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Oleh karena itu saat yang terindah, kiranya hikmat dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang baru boleh mengalir atas setiap kami, dan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan membaca di dalam Matius pasal 11
ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang kejenuhan. Setiap orang pasti pernah mengalami kejenuhan di dalam kehidupan. Kejenuhan itu baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi memang itulah perjalanan kehidupan kita. Satu kali kelak nanti kita pasti mengalami kejenuhan dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saat di mana kita merasa jenuh dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita merasa jenuh dengan aktivitas sehari-hari dan kita akhirnya menjadi malas dan bosan. Bahkan jauh lebih dari itu, kita menjalani hidup ini seakan-akan tanpa semangat. Padahal tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Hidup diberkati Tuhan, mapan, tapi inilah satu perjalanan kehidupan. Satu kali kelak nanti kita akan merasakan perjalanan hidup ini mengalami kejenuhan. Dan akibat dari kejenuhan itu, saudara, kita menjadi orang yang malas. Dan akhirnya kita pun tidak ada semangat untuk menjalani hidup ini. Di samping itu juga mungkin kita pernah mengalami atau bisa mengalami kejenuhan rohani. Hati kita merasa tawar dan perasaan terasa seakan-akan menjadi kering kerontang. Ada beberapa jemaat pernah mengalami kejenuhan rohani. Dan kehidupan mereka akhirnya menjadi tawar hati. Bukan hanya tawar hati, terasa seakan-akan jiwa mereka kosong. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketika kita mengalami kejenuhan dalam hidup ini, kita akan mudah menjadi orang yang seringkali mengeluh, mudah menggerutu, dan tidak memiliki semangat di dalam ibadah maupun di dalam pelayanan. Karena itu hari ini saudara, kita membutuhkan satu penyegaran rohani agar dapat mengalami pemulihan secara rohani. Kita harus berdiam di dalam hadirat-Nya. Dan biar kiranya Roh Kudus akan membasuh kita kembali. Roh Kudus akan menerangi kita kembali, memberi kita semangat kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada jemaat dia berkata, "Pak, kok saya seakan-akan kok jadi begini hidup saya? Seakan-akan saya jalan seorang diri. Padahal saya tidak ada musuh dan hidup saya diberkati." Dan saat itu saya berkata, "Ibu lagi kosong. Untuk bisa mengadakan pemulihan itu, ibu harus berdiam diri di dalam hadirat-Nya. Datanglah kepada Tuhan dan minta penyegaran.
kembali kita memohon kepada Tuhan. Biar kira Roh Kudus akan membasuh kita. Roh Kudus akan menyegarkan jiwa roh kita. Dan Roh Kudus akan membangkitkan kita kembali. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan pemulihan dan ketenangan. Iman kita diperbaharui. Roh dan jiwa kita pun disegarkan. Sehingga kita kembali memiliki semangat yang baru di dalam ibadah dan melayani Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi kejenuhan dalam kehidupanmu hari ini. Tetapi satu hal yang kita harus lakukan saudara, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Minta Tuhan memulihkan dan memberikan ketenangan. Dan saya percaya iman kita akan diperbaharui. Kembali di dalam Matius pasal 11 ayat 28 menjelaskan bahwa Tuhan Yesus memberikan undangan kepada barang siapa yang letih lesu dan berbeban berat, supaya mereka datang kepadanya. Tangan Tuhan terbuka untuk kita. Terbeban berat artinya masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup ini seringkali juga menjadi penyebab di dalam kejenuhan hidup ini. Kita punya segala-galanya pun bisa penyebab dalam kejenuhan. Oleh karena itu tangan Tuhan terbuka untuk kita. Saudara, dan Ia akan memberikan kelegaan. Marilah datang kepadaku, hai orang yang letih lesu. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, percayalah, jika kita tetap setia melakukan ini saudara, sekalipun ketika tidak ada kegairahan, maka satu waktu kita pasti akan bisa melakukannya dengan sukacita. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dan kelegaan di dalam menghadapi hidup ini. Tangan Tuhan terbuka untuk kita. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu firman Tuhan kembali menegaskan kepada kita. Pada waktu kita mengisi hidup ini, sewaktu-waktu pasti mengalami satu kejenuhan. Pada waktu kejenuhan itu datang, minta kepada Tuhan untuk diperbaharui. Minta Roh Kudus untuk menyegarkan jiwa kita dan iman kita akan diperbaharui. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu. Satu hal, kita harus semangat. Minta kepada Tuhan. Roh Kudus akan membimbing saudara. Roh Kudus akan memberkati saudara. Roh Kudus akan mendampingi kita. Sehingga kita akan terus maju. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, di mana hari ini kami bisa melihat satu hal yang indah, bahwa tangan Tuhan terbuka untuk kami. Tangan Tuhan memberkati kami. Tangan Tuhan yang memberikan kelegaan bagi kami. Karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Biar kiranya pada hari ini Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami menerima tawaran dari Tuhan, maka di dalam kehidupan kami
tidak ada kejenuhan. Bahkan Tuhan membangkitkan iman kami, diperbaharui. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi masalah pergumulan bagi kehidupan kami, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang menjadi kejenuhan dalam hidup kami, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus senantiasa boleh hadir dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur karena kami mendapatkan kekuatan yang baru dan kelegaan di dalam kami menghadapi hidup ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Setiap umat-Mu hari ini semua diberkati Tuhan. Karena hidup kami pasti bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus enjoy supaya tidak ada kejenuhan. Jalani hidup ini dengan kepastian, tetap optimis karena hari esok Tuhan sudah ada di sana. Jangan hidup di hari kemarin karena hari kemarin sudah berlalu. Yang menjadi milik kita adalah hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.